اللهم صل على سيدنا محمد وأكبر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Jangankan santet atau apa, ketika kita minum air putih aja, ketika air putih itu kita yakini yang menghilangkan haus kita, itu aja kita sudah nyeleweng dari ketauhidan itu. Kita kembalikan lagi ke dalam pandangan batin kita ini memandang apa, gitu aja. Mungkin Kang Abdul Alim bisa menambahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang terpenting kita jangan melihat yang di luar dulu. Selamatkanlah yang di dalam ini dulu. Kalau yang di dalam sudah selamat, pasti yang di luar selamat semua. Yakni ku anfusakum, selamatkanlah dirimu. Selamatkan dari apa? Dari dirimu di hatimu. Wa ahlikum naro, dan selamat pula semua keluargamu, bahkan seluruh manusia akan selamat darimu. Dari apa? Dari penilaianmu. Kenapa? Karena kita sudah ketemu dengan indahnya la ilaha illallah, dan semua hanya panggung sandiwaranya Allah. Selesai sudah, enjoy saja. Bukan begitu, Gusmu? Tidak ada yang terganggu. Monggo Kang Sera. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau pandangan hakikat itu diberikan kepada semua orang, mungkin orang akan punya persepsi yang sama seperti dibilang Gus Abdul Halim ya. Tapi tidak semua orang itu terbuka kepada makna hakikat itu. Karena sebetulnya hijab itu sendiri Allah yang mengangkat dari ruhnya manusia itu. Jadi kesadaran berhakikat adalah karena Allah membuka hijab daripada ruh itu, sehingga sadarlah si hamba ini bahwa sebetulnya yang bisa, yang bergerak, yang mewujudkan segala sesuatu itu ya bukan dirinya, tapi Tuhan itu sendiri. Tapi tidak semua orang akan punya kesadaran kayak begitu. Kecuali ya memang bagaimana tidak lewat suatu proses ya. Jadi ketika kesadaran menyadari sing osek itu sejatinya Gusti Allah, ya karena Allah yang membuat kesadaran itu datang kepada si hamba. Kalau enggak ya tetap aja tertutup. Yang sadar adalah pengakuan bisanya saya bisa gini karena saya kaya ya karena saya gitu. Yang ngono gitu, manusia kebanyakannya begitu. Iya, memang tidak gampang ya Kang Mas ya. Yang disampaikan di sini kan hanya teorinya saja, kulitnya saja. Memang Mas Gus ya, ilmu tauhid itu kelihatannya mudah dalam kita di Islam pun itu dasarnya. Dalam konsep ibadah, dalam konsep agama Islam itu dasarnya ya, baru level pertama harus tauhid dulu. Tapi konsepnya memang kalau orang tauhid sudah tauhid beneran, ibaratnya duniawi itu sudah nomor sekian lah. Kita hidup benar-benar hanya dicurahkan untuk Tuhan kita, seperti itu. Dan semua hal-hal yang menyangkut duniawi akan menjadi hal-hal yang tidak menarik lagi ketika orang itu sudah tauhid. Saya kasih jaminan lah ya, untuk orang-orang tauhid pasti duniawi sudah tidak akan menarik. Ketika orang masih silau dengan duniawi, pasti belum bisa dikatakan tauhid. Ibadahnya pun hanya sekedar untuk menghindari neraka, inginkan surga, itu salah satu penyimpangan dalam kita spiritual sebenarnya.
Menurut saya seperti itu, Gus. Maksudnya menurut saya pribadi ini bukan mau menggurui atau kita sharing lah dari ilmu. Mantap. Ya. Jadi ketika Masuk. kita masih silo dengan duniawi, kita masih tersesat dalam hal yang belum bisa dikatakan tauhid. Seperti itu menurut saya. Monggo pencerahannya Mas Gus. Monggo kakak-kakakku yang lain monggo. Ya benar Mas. Kalau dia masih mencintai dunia yang sebetulnya tidak wujud, ya dia mencintai sesuatu yang palsu gitu loh. Kok barang yang tidak wujud kok dicintai? Tapi kalau dia sudah menemukan Tuhan itu, ya yang wujud itu yang harusnya yang dia cintai gitu. Maka ketika hatinya sudah dipenuhi oleh yang wujud itu, ya tidak ada lagi dari hatinya tentang dunia itu sudah dikosongkan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi itu semuanya proses ya. Tapi saya tadi tertarik juga ya dibahas sama Gus Muh tadi ya. Bagaimana jalan yang ditempuh oleh Gus Halim ini kan mulanya dari atas ya. Kalau dibilang tuh mulanya tuh dari tanazul dulu, baru dia tuh turun ke bawah sampai ke apa zikir jahri gitu kan. Ya memang semua orang punya cara untuk dia sampai kepada hakikat Allah Ta'ala itu. Jadi, nah cara itulah disebut jalan. Jalan itu disebut tarekoh ya. Jalan itu disebut jalan itu. Nah, maka ketika Wali Songo berguru, gurunya adalah Abdullah As-Sator, maka dia adalah pada saat itu disebut dia bertarekot Satoria. Ketika si Abdul Rauf Singkil yang di Aceh menjadi guru mursyid di wilayah Nusantara, dia mengatakan dia adalah bertarekat Kusasiyah karena gurunya Al-Kusasi, walaupun ilmunya sama yang diajarkan oleh Abdullah Sator dengan Al-Kusasi gitu. Jadi cara-cara yang demikian itu adalah menisbahkan ilmu yang disampaikan berdasar dengan cara daripada gurunya itu sendiri. Saya sendiri belum tahu sampai sekarang. Gus Abdul Halim ini apa gitu tarekatnya sebetulnya gitu. Mungkin bisa kita diceritakan nih kepada kita semua gitu loh. Alhamdulillah. Moga Gus. Oke. Jadi memang perjalanannya dulu ya sama dengan Anda semua sama. Ya, saya dulu pernah ikut Toreko Sidikiyah namanya dulu 2004 yang lalu. Kemudian cari guru lagi, cari baiat ke sana, baiat kemari, baiat, banyaklah perjalanannya. Akan tetapi meskipun begitu banyak gurunya, banyak baiatnya, belum dibukakan paham waktu itu. Dalam hati saya mungkin saya ini bebal atau mungkin saya ini banyak dosa sehingga aku tidak paham. Ketika masih lewat dari bawah, ketika melihat kakak-kakak seperguruan saya begitu nikmatnya ketika guru menyampaikan tausiah-tausiahnya dengan pejamkan mata, enak. Tapi saya tidak bisa seperti itu. Kapan saya bisa seperti itu? Akhirnya saya kembali ke diri lagi. Mungkin saya yang bodoh, mungkin saya banyak dosa. Akhirnya menyalahkan diri sudah. Terakhir saya ketemu dengan Mbah Ahmad itu di Malang Tumpang. Itu guru saya yang terakhir. Waktu pertama kali ke sana, kebetulan adzan maghrib tiba, saya sholat tanya ke Abah, Bah, kiblatnya di mana? Kamu itu mau sholat menghadap Allah apa menghadap kiblat? Terus saya tidak tanya lagi, sholat saja. Terserah, ngadep mana, terserah sudah. Sholatlah saya. Ketika selesai sholat, saya lihat di depan ada musola, tak lihat imamnya. Oh, saya menghadap ke timur ternyata. Nah, jadi gitulah. Jadi perjalanan saya memang ya mungkin ya banyak dosa. Jadi sulit dipahamkan waktu itu. Jadi betapa sulitnya kalau lewat dari bawah itu. Jadi setelah itu Abah Ahmad
mau wafat, berpesanlah kepada santri-santrinya semuanya, wahai santri-santriku, bila suatu saat nanti setelah kepergianku salah satu dari kamu diangkat langsung oleh Allah sebagai mursyid, tolong jangan sampai kau bakhil atau medit pelit ilmumu kepada santri-santrimu. Itu pesannya yang terakhir. Setelah itu meninggallah Mbak Ahmad meninggal. Setelah Mbak Ahmad meninggal, seperti langit itu dibuka, blang 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 blang. Akhirnya ditunjukkan, ini loh agamanya semua manusia. Ini agamanya manusia, agama rahmatan lil alamin. Jadi ku pesankan kepadamu, sampaikan kepada seluruh manusia dengan mudah, logika dan simpel, jangan sulit-sulit. Kasihan manusia telah melalui perjalanan yang sulit. Nah, akhirnya ya itulah. Jadi ibaratkan ya Allah sendiri yang memberitahu begitu. Nah, jadi maka dari itu saya sampaikan yang dari atas biar sama-sama seperti saya agar mudah memahaminya. Jadi ketika dari atas turun seperti gerojok, 1000 gerojokan, kita tetap tabah di dalamnya. Maknanya apapun aktivitas yang kita lakukan, kita tetap tabah di dalamnya sesuai dengan kehendak Allah. Tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa Allah. Ketika sudah memahami fana'ud dzikri yang sudah diceritakan tadi di paparan yang awal tadi, maka akan memahami sirul asrar itu yang bagaimana, akan memahami dzikir siri itu yang bagaimana, akan memahami dzikir jahar itu yang bagaimana. Kenapa? Karena sudah satu tunggal. Ra ono bedane padha wae, teko ndukur teko nisor ya dadi siji ahad. Iya kan Kak Mas? Betul. Enjoy saja. Nah, akhirnya ketemu enjoy saja. Kenapa? Karena sudah tidak makrifat. Karena sudah difanakan dzikirnya, sudah dihancurkan dzikirnya. Bagaimana bisa makrifat lagi? Abdul Halim ini sudah selesai, sudah tugas saya sebagai manusia. Kenapa? Karena saya hanya diutus menyaksikan ayat-ayat Allah, baik yang ada di diri saya dan baik yang ada di luar diri saya. Semuanya ayat-ayatnya Allah, tidak ada yang salah. Yang penting makan popcorn, enjoy saja, ya kan Kak Mas? Betul. Makanya dikasih yang simpel kok cari yang sulit, ya kan? Ya. Karena ini ilmunya Allah, tidak berhak saya menyimpan. Bukan ilmu saya, ini ilmunya Allah untuk para hamba-hambanya yang haus akan Tuhannya, ingin ketemu Tuhannya. Begitu. Kalau ini ilmu saya, ya mungkin takkan pernah saya sampaikan, tak bukukan, tak rahasiakan. Karena ini ilmunya Allah, tidak berhak saya. Kenapa? Karena saya sudah tidak makrifat. Allah yang makrifat, iya kan? Lalu Bib, satu pertanyaan lagi ya. Di sini aku mau ronda Bib karena mau bangunin orang sahur bentar lagi ya. Aku mungkin pertanyaannya agak sedikit ada cerita ya Bib. Monggo. Dulu waktu aku masih di jalan Bib, aku itu belajar spiritual Bib. Dari timur Pulau Jawa sampai ke barat, sampai ke daerah Kulon itu, daerah Tangerang. Setiap ada padepokan aku masuk Bib. Di situ aku cari ilmunya Bib. Sebenarnya itu konsep spiritual ketauhidannya itu seperti apa? Maksudnya pemahaman dasarnya itu seperti apa? Sudah? Dulu ya bentar. Terus dari satu ke satu ternyata gini Bib, aku sih nggak nyimpulin semuanya ya. Ternyata kebanyakan hanya untuk konsep duniawi Bib. Ya kayak konsep bagaimana kita ngobatin orang pun itu ternyata konsep gini Bib, cuman nebar sugesti, keyakinan, dan orang nyembuhin santet pun pakai trik Bib. Orang yang sebenarnya sakit disembuhin cuman pakai trik gitu Bib. Jadi semua aku belajar sampai
Hampir semua, Bib. Aku cerita nggak bohong ini, Bib. Jadi itu kan sangat merusak sekali ketauhidan kita, Bib. Sangat merusak sekali. Saya dulunya ingin belajar yang benar-benar tauhid itu seperti apa, ternyata dalam pencariannya ternyata hampir semua tempat hanya untuk duniawi. Dia itu menurut Gus, gimana Gus? Maksudnya konsep dasar spiritual seperti itu bisa diterapkan enggak dalam ketauhidan kita bila kita masuk ke dalamnya itu. Udah, Bib, monggo dijawab, Bib. Alhamdulillah. Ini yang ahli ini Habib Gusmu, Habib Lanang Sejati, dan Habib Serah-Serah. Monggo saya nyimak mawon. Monggo dijelaskan Kang Mas. Iya, makasih. Kalau dari pengalaman tadi saya dengar itu bukan spiritual atau ketauhidan, tapi ke arah supranatural. Itu yang saya tangkap tadi. Karena ketauhidan itu adalah menuju ke tauhidan, sudah tidak ada lagi kecuali Allah itu sendiri. Untuk menanggapi yang masalah keduniawian tadi ya, masalah keduniawian tadi, jadi begini ya Mas ya, jadi jangan melihat dari sisi luar. Yang perlu kita tekankan adalah dari sisi dalam. Kalau kita dari sisi luar melihat Kang Abdul Halim bajunya bagus, kopiahnya bagus, ini duniawi ini, beliau ini. Tapi kita lihatlah dari sisi dalam. Ketika saya atau Kang Abdul Halim memakai pakaian bagus atau apa itu, tersilaukan itu oleh itu, atau menambah syukurnya kepada Allah, atau kita terhijab oleh pakaiannya itu atau gimana. Kalau masih terhijab oleh pakaian yang bagus, mobil mewah, rumah bagus, itu baru cinta dunia, namanya keduniaan, masih dibabakan dunia. Tapi kalau itu semua menambah kita mesra dengan Allah, rasa syukurnya makin tinggi, ya, itu tidak masalah. Yang penting kendaraan di dalam, bagian luar itu menyesuaikan itu. Jadi orang tauhid itu bukan harus kere, tidak punya apa-apa, harus pengertian zuhud harus meninggalkan semuanya, bukan. Yang dimaksud zuhud itu adalah ketika hati kita itu masih terpengaruh enggak dengan itu semua, seperti itu. Monggo Kang Abdul Halim atau Kang Serah-Serah, Kang Lanang Sejati untuk lanjut ke Serah-Serah atau Kang Lanang Sejati, monggo. Kang Lanang Sejati suruh ngomong. Mohon izin ya, Bib, bentar lagi aku mau traweh, mau ini bangun orang sahur, mau ronda dulu ya. Iya, silakan Kang Mas, monggo. Terima kasih Kang Mas Mulyawan. Saya doakan semoga prosesnya mendapatkan apa yang ditujukan ke tauhidan itu sendiri. Amin. Dulu saya juga begitu, Mas ya. Saya kepengen itu malah ditemukan guru supranatural. Malah kita makin jauh kepada Allah. Yang timbul adalah kesombongan, ketakaburan, bisa menyembuhkan orang, bisa ini, bisa itu. Tidak apa-apa, semua itu proses ya. Semoga menemukan apa yang dicari ya. Semua perjalanan manusia sama kok. Saya pun juga sama begitu. Monggo. Semoga kita terhindar dari, ya itulah, kemusyrikan. Amin. Ketidakjelasan duniawi. Semoga besok kita menemukan kecintaan kita kepada Tuhan dengan cara sejati ya. Terima kasih ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya la ilaha illallah ya Kang Mas ya. Masya Allah, iya. Itu ada hadisnya gitu. Kalimat la ilaha illallah itu
kalau ada satu timbangan di satu sisi diletakkan kalimat la ilaha illallah dan satu sisi timbangan diletakkan bumi 7 langit 7 itu masih lebih berat kalimat la ilaha illallah itu. Nah itu makna sejatinya bagaimana Kang Mas? Moga Kang Gusmu mungkin bisa menjelaskan itu makna sejatinya yang dikatakan Kang Syara tadi. Moga. Jadi simpel aja sebetulnya sih, Kang Mas. Dulu saya juga berpikir seperti itu, dalam arti kok timbangannya kok lebih berat la ilaha illallah. Setelah kita disampaikan ke kesadaran hidup bahwa la ilaha illallah ya Allah itu sendiri. Masa semua alam semesta ini kalau bersatu, masa lebih berat alam semesta daripada Allah itu sendiri ya. Seperti itu. Sebetulnya simpel kalau kita sudah mencapai ke kesadaran hidup itu sendiri. Terima kasih, Kang Mas. Alhamdulillah. Kang Lanang sejati kok bertapa terus. Ayo. Ya, sahabat, ya, sama saja itu kan dari Allah sendiri itu, maka tidak ada bandingannya yang lain begitu. Betul. Ini ada sahabat kita lagi nih, Kang Muhammad Hasanuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke, kok kecil suaranya? Tes dulu. Tes. Alhamdulillah. Monggo. Silakan apa yang mau ditambahkan, disampaikan. Kita siap nyimak mendengar. Monggo Kang Mas. Niki silaturahim mawon lan nyimak kula niati ngaos. Sing paling penting kula nyuwun dungane niki guys, supados benar-benar mudah-mudahan dikehendaki Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tak satu pun manusia tak dikehendaki Allah. Tak satu pun manusia bukan kekasih Allah. Kenapa? Karena semua manusia Habibullah. Kalau manusia tidak Habibullah, mana mungkin diciptakan oleh Allah? Ya enggak, Kang Mas? Iya. Semua manusia itu utusan Allah. Kenapa? Karena diutus Allah bergerak. Kalau tidak diutus Allah, ya bagaimana mungkin manusia bisa gerak? Akan tetapi manusia selama ini menjadikan hawa nafsunya sebagai berhala dan Tuhannya, sehingga ia tidak mau kalau menjadi utusan Allah, kecuali hanya diutus hawa nafsunya sendiri saja. Ya kan Kang Mas? Makanya kalau kita berjalan dari atas, enak, enjoy saja. Ya kan? Monggo dilanjutkan Mas, monggo. Sama dulu perjalanannya, saya pun juga dulu setiap jam 12 malam sampai jam 2 di dalam kamar gelap-gelapan, zikir jahat dan siri setiap malam begitu. Setelah 2 tahun kok tidak ada perkembangan, cari guru lagi, cari terus sudah. Kebetulan didampingi dengan istri tercinta saya, selalu ngikut kemana saya berguru, ikut selalu, bahkan sampai pernah bertapa di lereng gunung di daerah Batu Malang, bertapa di sana 3 hari 3 malam. Pernah itu, saking sulitnya untuk menembus perjalanan itu. Jadi sudah oleh Allah ditunjukkan jalan yang enak dari atas, maka pun juga saya tunjukkan dari atas juga kepada para sahabat-sahabat yang mau saja. Bagi yang tidak mau ya tidak apa-apa, tidak ada paksaannya kan, karena jalannya Allah qiyamuhu binafsihi, Allah memperjalankan masing-masing hambanya, tapi tidak ada yang salah, semuanya benar, ya kan Kang Mas? Ya itu benar. Karena dulu juga begitu, Gus Alif, ketika ada salah seorang tua gitu,
datang kepada almarhum guru saya Mbah Kiai, katanya dia. Anak saya ini nggak suka tarekat dulu, katanya. Ya nggak suka lah apa yang saya lakukan, ikutin gitu. Tetapi dia sekarang ikut tarekat ini. Piye iki Mbah Kiai, katanya. Kata Mbah Kiai almarhum, ya ora apa-apa, dia masih mencari jalan kepada Tuhan kok, katanya. Enjoy wae. Iya. Jadi kalau dilogikakan simpelnya begini, seluruh ikan yang di laut, apapun jenisnya, apapun nama ikan-ikannya, biliunan ikan jumlahnya yang ada di dalam air laut itu, sejatinya pun juga ingin cari pulang kembali ke asalnya. Di mana asalnya? Dulu ketika ikan-ikan itu belum terlahir, ya adanya ikan itu ya dari air. Jadi kembalinya ya harus jadi air. Agar apa? Agar bisa meliputi semua ikan yang ada di dalam air. Kalau sudah jadi air, enjoy saja, ya kan? Karena sudah meliputi seluruh ikan-ikannya. Jadi tidak ada yang salah ikan-ikan itu. Kenapa? Karena semuanya perbuatan air. Ya enggak, Kang Mas? Iya. Secara ilmu hakikat memang begitu. Bahwa ikan itu hidupnya di dalam air dan diliputi oleh air itu. Maka jika tidak ada air itu, tidak adalah ikan itu, gitu. Nah, jadi tidak berlaku lagi bagi ikan yang sudah mengenal airnya, taat, maksiat, baik, buruk, sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena di dalam kekuasaan air itu sendiri adanya itu semua, ya kan? Iya. Tanpa ada air, ya tidak ada sesebutan itu. Wong semuanya hanya sesebutan wae, panggung sandiwara. Monggo dilanjut, Kang Mas. Ya, ini udah mau mendekati jam 12. Gus masih ada kegiatan besok pagi-pagi. Saya mau pamit mundur dulu ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih juga ilmunya, Kang Syara juga. Terima kasih. Yang ada di sini juga Gusmu, yang lain-lain juga yang saya belum sempat sapa. Apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya terima dari guru-guru saya, dari pemahaman di dalam ilmu Syatoriah. Jadi bukan pemahaman saya, mohon maaf, tidak ada yang datang dari pemahaman saya pribadi. Ini saya sandarkan kepada guru-guru saya, sampai kepada guru-gurunya para wali songo, begitulah cara pemahamannya. Begitu. Ya mudah-mudahan saya sampaikan nanti bisa ada berkenan dan diambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang setiap manusia punya sanad-sanadnya sendiri di dalam belajar. Berbagai macam sanad-sanad yang dipelajarinya. Akan tetapi bagi saya pribadi tiada sanad yang lebih penting daripada uripe Allah. Karena Kanjeng Nabi Muhammad, karena para nabi dan rasul pun juga bersanadkan langsung kepada uripe Allah yang menciptakan dan yang mengadakannya. Kalau kita bersanad kepada makhluk, ya pasti akan tersesat jalannya. Tidak sampai-sampai. Kita tak memandang siapa yang kita sanati. Jangan pandang makhluknya. Ada siapa di balik makhluk itu. Itu yang harus kita tempuh. Agar apa? Agar iman kita sama dengan imannya Nabi Muhammad dan para rasul yang lain, ya kan? Betul, Kang. Kalau kita bersanad langsung kepada Allah, maka akan terjadi Muhammad bukan kamu yang melempar, itu akan nyata sudah kalau kita lewat dari atas. Kalau kita sudah memahami, menghayati siapa diriku dan badanku ini siapa, ya inilah hakikatnya dohir batinnya Allah. Sedangkan manusia tak punya sifat apa-apa, wong ndak ada, ndak wujud, ndak nyata, ndak jelas, gaib, ya kan? Sesuai dengan ayatnya Allah di dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hainun minad dahri lam yakun shay'an madhkura.
sudah datang dulu ketika manusia belum bisa disebut. Nah, siapa yang sebut? Lihat kami syai'un, manusianya atau Tuhannya. Tapi kalau laisa kami syai'un, kita sadarkan kepada Tuhan, sampai kapan kita ketemu Tuhan? Sedangkan apa-apa dan siapa-siapa kita berasa berkuasa atas siapa-siapa dan apa-apa. Sebenarnya laisa kami syai'un, dari manusia ini ya yang tidak tak bisa berapa-apa dan tak bisa bersiapa-siapa. Hanya Allah lah yang mengadakan apa-apa. Hanya Allah lah yang mengadakan siapa-siapa. Ini juga tadi dengan Allah gaib dan Allah nyata. Sama di situ. Kalau laisa kamitslihi syai'un kita sadarkan kepada Allah, ya selamanya tidak akan ketemu Allah. Tapi kalau laisa kamitslihi syai'un kita sandarkan bahwa sesungguhnya manusia ini tidak ada sesebutannya kecuali Allah, maka nyatalah, oh ternyata yang gaib, yang laisa kamitslihi syai'un, yang tiada suara dan yang tiada huruf, manusianya. Wong manusianya hanya makhluk, bukan kholik. Ya enggak, Kang Mas? Iya. Kalau kita sadari kemakhlukan kita, ya mestinya jangan jadi pencipta dong. Ya kan? Iya. Kalau kita masih jadi kholik terus, jadi pencipta terus, kapan kita ketemu dengan yang menciptakan kita? Jadi kalau dari atas kan enak, Kang Mas. Langsung mak jelep ya. Nggak lama-lama sudah. Kasihan waktunya. Maknanya kita dipanggil, ya nggak tahu entah besok, lusa, nggak tahu ya kan. Mending langsung cari yang tol. Kalau sudah tahu yang tol, maka kita akan bisa menyusuri jalan-jalan yang dulu sulit, kebuka semua sudah. Penyumbatan yang membelenggu, memenjara kita di dalam perjalanan akan terbuka semua. Ya enggak, Kang Gusmo? Betul Kang Mas. Iya. Jadi begini, saya juga berthariqah, Kang Mas. Jadi begini, sebetulnya thariqah itu ya bagus, dalam arti tinggal kesadaran itu aja untuk ditingkatkan lagi. Dalam arti jangan berpatok di amal, dalam arti jangan bersandar, jangan berhenti ya. Betul. Setelah saya disampaikan ke kesadaran itu juga tidak meninggalkan kerutinitas thariqah. Saya tetap menjalankan, tetap saya jalankan, tapi ya itulah untuk tapi bedanya kalau sudah sampai kepada kesadaran, bukan gusmuhnya lagi yang thariqah. Iya, betul. Kalau bukan gusmuhnya lagi yang berthariqah, enjoy saja kan. Enjoy saja. Tidak bikin ruwet. Iya. Jadi kan tidak terhijab oleh mursyid kita sendiri, tidak terhijab oleh amalan itu sendiri. Jadi kan ibaratnya lebih merdeka lah, itu lebih merdeka. Betul sekali. Lebih terbuka semuanya. Maka dari itu saya tidak mencari murid, tidak mencari santri. Kenapa? Kasihan nanti silau dengan saya, ya kan? Silau. Mending saya cari sahabat agar mereka tidak melihat saya. Jangan lihat saya, sudah tembus saja saya siapa di dalamnya, ya kan? Nah, agar kita bisa menembus diri kita sendiri. Makanya saya berkesimpulan begini, Kang Mas, dalam arti kenapa beratnya orang yang sudah disampaikan ke kesadaran hidup itu adalah saudara rohani loh. Dalam arti ketika kita bicara seperti ini enak itu, hati kayak rohani itu kayak berpelukan gitu nah. Iya. Karena sudah lama berpisah, ya kan? Sekarang gini, Kang Mas, apakah jasad ini tidak berpelukan dengan ibunya ketika sudah wafat manusianya? Berpelukan itu. Jadi di dalam kubur yang di luar itu tidak ada siksa. Sudah selesai sudah, ya itulah surganya.
dari surga kembali ke surga. Yang dimaksud siksa kubur itu ya sekarang ini manusia yang belum sampai kepada Tuhannya disiksa terus, panas terus, panas gawe, ya kan Kamas? Tuh. Jadi ruwet, Ya. ruwet, panas, sumpek itu karena ya itulah terhijab oleh hawa nafsu, terhijab Ya, menuhankan ya diri itu, kita sendiri itu ya itu ya yang dimaksud bikin kita alam sumpek. barzah itu. Itu alam barzah Kang Mas. Sekarang ini alam barzah itu kan alam pemisah antara hamba dan Tuhannya. Manusianya masih memisahkan diri kepada Tuhannya. Ya itulah dimaksud alam barzah itu. Kadang dikatakan di alam barzah matahari cedek sekilan. Padahal bukan matahari yang itu, matahari yang ini loh. Ini yang memanasi. Kadang manusia tenggelam dengan keringatnya sedengkul, sepusar, bahkan bisa menenggelamkannya. Apa? Urusan dunia ini bisa mengacaukan manusianya, itu maksudnya. Bukan matahari yang asli. Kalau matahari yang asli ya ada manusia hidup, ya kan? Tidak bisa merasakan siksa, ya kan? Betul Mas. Yang Ya, kelihatannya urusan jadi yang kelihatannya urusan akhirat kayak sholat, ibadah, puasa itu kan urusan akhirat, tapi ketika hati itu terhijab dengan masih terhijab, itu akan menjadi urusan dunia seperti itu. Betul. Kelihatannya saya ini sekarang sedang bekerja, tapi ketika hati ini bisa memandang Allah, akan menjadi urusan akhirat, akan kembali kepada Allah. Secara syariatnya ya kan, kalau masih kita yang bisa memandang akhirat kan masih ada kitanya Kang Mas. Iya, betul. Syariatnya begitu. Jadi maknanya ya enjoy saja, bukan pandangan kita, bukan lagu kita, yo meneng bae nonton Allah sambil makan popcorn enak. Itulah enaknya kalau jalan atas ya kan. Nggih, monggo. Yalah, ini iya Mas, kita tutup aja, baterai saya juga mau habis. Iya, ini kan jam 00 lebih 6 menit. Mohon doanya, saya yang mengamini. Monggo Gusmu atau yang lain silakan. Monggo yang lain. Monggo Gusmu aja. Gusmu monggo doanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim sarimin وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد اللهم صل عليه
Al-Fatihah. Oh, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi ya, Kang Mas ya. Iya, iya. Oke, monggo.